Bagian 10, persepsi. Bagian ini bisa dikatakan sebagai bagian yang paling penting di buku ini. Persepsi memiliki peran kunci dalam berpikir. Profesor David Perkins dari Universitas Harvard telah menunjukkan dalam penelitiannya bahwa 90% kesalahan dalam berpikir adalah kesalahan persepsi. Logika hanya berperan sangat sedikit, dan meskipun logikanya sangat hebat, jika persepsinya salah, jawaban menjadi keliru. Ia berkata kepada saya, apa yang telah Anda katakan selama ini mengenai persepsi benar adanya. Teorema Golden membuktikan bahwa di dalam sistem apapun, Anda tidak bisa membuktikan titik awal secara logis. Tidak peduli seberapa logisnya Anda, titik awal adalah persepsi dan asumsi arbitrer yang tidak bisa dibuktikan secara logis. Jadi, tidak peduli seberapa logisnya pikiran Anda menurut Anda, kesimpulan yang Anda tarik ditentukan oleh titik awal Anda dan bukan oleh logika Anda yang hebat. Logika vs persepsi. Jika persepsi memang sangat penting dalam berpikir, mengapa kita benar-benar mengabaikannya? Kita selalu menekankan pada logika, tetapi logika tanpa persepsi bisa menyesatkan dan sangat berbahaya. Logika yang berasal dari persepsi yang keliru bisa menyajikan suatu kebenaran yang berujung pada tindakan yang berbahaya. Alasan utamanya adalah karena pemikiran yang ditentukan oleh gereja pada abad pertengahan tidak membutuhkan persepsi. Yang dibutuhkan adalah kebenaran, logika, dan argumen untuk membuktikan para bid'ah keliru. Pada masa itu, mereka tidak membutuhkan persepsi karena mereka tidak berhubungan dengan dunia nyata. Anda berhubungan dengan konsep artifisial yang diciptakan oleh manusia dan disertakan definisi yang disetujui oleh semua orang, kemahakuasaan Tuhan, dosa, kemungkinan untuk berbuat dosa, dan lain sebagainya. Hal tersebut bukanlah mengenai permasalahan dunia nyata. Bermain-main dengan hal-hal yang telah dirancang seperti itu membutuhkan logika. Tidak ada tempat bagi persepsi dan memang tidak membutuhkan persepsi. Persepsi di dunia nyata. Dunia nyata yang kita hidupi sehari-hari sangatlah berbeda. Kita masih belum memutuskan apakah persepsi memiliki tempat dalam kehidupan ini atau tidak. Persepsi sangatlah penting, lebih dari yang lainnya, tetapi kita tidak melakukan apapun terhadapnya. Alasan lain mengapa kita mengabaikan persepsi adalah karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan terhadap persepsi. Menerapkan logika ke dalam persepsi tidak berhasil karena persepsi adalah sistem yang berbeda. Di Australia, ada seorang anak laki-laki berumur 5 tahun bernama Johnny. Oleh temannya, ia disuruh memilih antara uang logam $1 dan uang logam $2. Uang logam $1 lebih besar dari yang $2. Johnny memilih yang lebih besar. Temannya tertawa, tergelak-gelak melihat kebodohan Johnny. Kapanpun mereka ingin membodohinya, mereka akan menawarkan hal yang sama. Ia tidak pernah belajar, ia selalu memilih uang logam yang lebih besar. Suatu hari, seorang dewasa melihat hal ini dan merasa kasihan terhadap Johnny. Ia memanggil Johnny dan berkata bahwa uang logam yang kecil, meskipun lebih kecil, namun bernilai 2 kali lipat uang logam yang lebih besar. Johnny tersenyum dan berterima kasih dengan sopan dan kemudian berkata, saya tahu hal itu, tetapi beberapa kali lagi mereka akan memberiku tawaran uang logam jika sejak awal aku milih yang $2. Hal ini adalah mengenai persepsi. Jika Anda melihatnya sebagai kejadian tunggal, Anda akan memilih yang $2. Jika Anda mengenal teman-teman Anda seperti yang dilakukan Johnny, Anda akan tahu bahwa mereka akan terus menawari Anda uang logam dan Anda akan dapat banyak uang dolar. Persepsi adalah kuncinya. Jilly Cooper, penulis novel yang terkenal, suatu ketika menulis suatu artikel di sebuah media cetak. Ia menyarankan bahwa jika Anda ingin tahu apakah kekasih Anda memiliki wanita lain, Anda harus memperhatikan panjang dasinya ketika ia pergi setelah makan pagi dan panjang dasinya ketika ia kembali pada sore hari. Suatu hari, seorang teman pulang ke rumah dengan dasi yang jauh lebih pendek dari ketika ia pergi pada pagi hari. Istrinya marah sekali, menuduhnya berselingkuh dengan wanita lain. Sayang, saya baru saja bermain squash, jawabnya. Anda perlu membuka dasi untuk bermain squat. Persepsi sang istri berubah dan demikian juga emosinya. Logika tidak pernah bisa mengubah emosi, tetapi mengubah persepsi akan selalu mengubah emosi. Anda tidak punya pilihan. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, di pertambangan Kare di Afrika Selatan, beberapa teknik sederhana untuk mengubah persepsi diajarkan oleh Susan Merkey dan Donalda Dawson kepada para tambang yang buta huruf. Di antara peranti persepsi yang ada, salah satunya adalah sebuah akronim, yaitu OPV, yang mengharapkan pemikirannya untuk mempertimbangkan other person views. Mengajarkan latihan mental yang sederhana ini berhasil mengurangi konflik yang terjadi antara 7 suku yang bekerja di sana. Dari 210 konflik per bulannya menjadi hanya 4. Kita secara konstan menekankan pada pengajaran logika, tapi logika tanpa persepsi bisa menyesatkan dan bisa berbahaya. Kemungkinan dan alternatif. Seorang lelaki tanpa hendak menghampiri Anda dengan wajah yang agresif. Apa kemungkinan di balik itu? Dia memang agresif. Itu memang wajahnya saja, tetapi ia tidak agresif sama sekali. Ia merasa terancam oleh suatu hal dan inilah reaksinya. Ia ingin pamer dengan sedikit besar mulut, mungkin untuk membuat teman-temannya terkesan. Ia hanya bermain-main, ia tidak berhendak menghampiri Anda, tetapi menghampiri orang di belakang Anda.
Beberapa kemungkinan alternatif di atas tidak meyakinkan yang lain, tetapi persepsi menuntun suatu penyimpulan beberapa kemungkinan. Kita kemudian berusaha untuk memeriksa semua kemungkinan yang ada. Pikiran kita biasanya ingin langsung loncat secepat mungkin ke kesimpulan, kebenaran, dan kepastian. Karena dari sini, tindakan kita ditentukan, sehingga persepsi kita sering keliru dan tindakan kita juga menjadi salah. Objek dan situasi. Kita dapat mengenali seekor anjing, kuda, mobil, pohon. Ciri-ciri yang berbeda itu membawa kita pada pembedaan nama atau kata. Situasi jauh lebih kompleks. Kita tidak memiliki nama untuk situasi yang berbeda. Jadi situasi jauh lebih sulit untuk dikenali. Seperti yang telah disebutkan di buku ini, saya telah menciptakan sistem kode yang membantu kita memberi nama untuk situasi yang kompleks. Meskipun begitu, kita masih bisa keliru. Tidak wajar kalau Anda berkata, ini bisa jadi kuda atau bisa jadi juga mobil. Kuda dan mobil jelas berbeda, tetapi Anda bisa saja berkata, ini mungkin situasi yang ini atau situasi yang itu. Di dalam persepsi, kita harus selalu memikirkan alternatif dan kemungkinan. Hal ini tidak terlalu perlu untuk objek yang familiar, tetapi sangat penting untuk situasi di mana kita bisa dengan mudah keliru. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dengan persepsi? Apa yang bisa memenuhi pemikiran perseptual kita? Ini adalah area di mana kita benar-benar tidak melakukan apa-apa selama 2400 tahun. Karena kita begitu terkesima dengan kehebatan logika. Kita bisa melakukan setidaknya 3 hal. 1. Sikap. 2. Peranti perseptual. 3. Peta perseptual. Sikap. Sudah banyak dijabarkan mengenai sikap yang dibutuhkan. Kita perlu mengakui betapa pentingnya persepsi. Kita perlu menyadari bahwa logika tidaklah cukup. Kita perlu memahami bahwa logika tidak pernah menjadi lebih baik dari persepsi yang merupakan dasar dari logika. Dibutuhkan sejumlah perilaku, kebiasaan, dan operasi mental untuk melaksanakan kegiatan berpikir. Semuanya itu sebagai tambahan peranti khusus dan untuk meningkatkan efektivitas peranti tersebut. Terdapat sikap dasar yang bisa Anda lakukan untuk menjadi serba kreatif. Anda perlu membebaskan diri dari perilaku pemecahan masalah, problem solving yang berpusat pada kegagalan, kesalahan, dan kekurangan. Untuk mengenali hal tersebut, diperlukan sebuah pemikiran, dan peranti untuk pemikiran lateral bisa diterapkan untuk tujuan itu. Bahaya yang utama adalah jika kita berpikir kreatif sebatas jika ada masalah. Ia berarti kita tidak berusaha untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru. Jika sesuatu yang sudah ada tampaknya telah berjalan dengan baik, situasi demikian tercermin pada suatu ungkapan terkenal. Jika tidak rusak, jangan diperbaiki. Sikap dasarnya adalah kemauan untuk menggunakan gerakan dan bukannya pertimbangan. Pemikiran normal kita untuk alasan jelas atau penting selalu berkisar seputar pertimbangan. Pertimbangan ada di berbagai tingkatan. Apakah ini relevan? Apakah ini berguna? Apakah ini benar? Apakah ini akan berhasil? Kita tidak menggunakan pertimbangan, tetapi kita berusaha menggunakan gerakan. Gerakan adalah operasi mental yang sangat berbeda. Pertimbangan adalah seputar menerima dan menolak sebagai tambahan dari pengenalan. Gerakan adalah tentang bergerak. Kemana saya bisa bergerak? Dari posisi ini, kita berusaha untuk selalu bergerak maju dan menggunakan segala sesuatu untuk nilai pergerakannya. Proses gerakan yang jelas-jelas tidak dijelaskan di awal, tetapi yang penting adalah kemampuan melihat segala sesuatu berdasarkan nilai gerakannya dan bukan nilai pertimbangan yang biasa. Untuk bisa melakukan hal tersebut, diperlukan perubahan perilaku yang besar. Sikap yang lain adalah kemauan untuk mencari alternatif. Ini berarti berusaha keras untuk melihat melampaui alternatif yang jelas terlihat untuk mencari alternatif yang lebih jauh lagi. Kita bisa menemukan alternatif untuk suatu persepsi. Dengan cara apa lagi kita bisa melihat hal ini? Kita bisa menemukan alternatif untuk penjelasan. Penjelasan alternatif apakah yang bisa diberikan untuk menjelaskan yang sedang terjadi? Kita bisa menemukan alternatif untuk tindakan. Alternatif prosedur tindakan apakah yang kita punya? Kita bisa menemukan alternatif untuk suatu pilihan. Apa pilihan yang kita punya? Kita bisa menemukan alternatif untuk berbagai area. Kita bisa menemukan konsekuensi alternatif untuk suatu tindakan. Kita bisa menemukan skenario alternatif. Membuka diri terhadap alternatif berarti tidak tergesa-gesa untuk sampai pada kebenaran atau pada yang terbaik. Sikap yang berhubungan dengan pencarian alternatif adalah membuka diri dan menerima kemungkinan. Seringkali bidang sains harus merasa malu karena mengklaim suatu kebenaran, seperti keyakinan bahwa luka saluran pencernaan disebabkan oleh asam lambung. Kita bisa menjadi praktis dengan menggunakan suatu keahlian dan tindakan yang terorientasi dan pada saat yang bersamaan. Camkanlah kemungkinan-kemungkinan dalam benak Anda. Dalam suatu pernikahan, Anda harus memilih seorang wanita atau pria di antara begitu banyak kemungkinan. Anda kemudian harus melupakan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tetapi dengan kreativitas, Anda perlu menjaga kemungkinan-kemungkinan itu selalu aktif, bahkan jika Anda sedang berkutat dengan kepraktisan. Kita perlu mempertimbangkan kemungkinan dan alternatif, dan benar-benar mengolahnya dalam pikiran dan bukannya langsung melompat ke kesimpulan. Kita perlu menyadari bahwa orang lain mungkin memiliki persepsi yang berbeda berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai yang mereka anut.
Peranti perseptual. Seorang penjelajah dikirim ke suatu pulau yang baru saja ditemukan. Ketika pulang kembali, ia menulis suatu laporan. Ia menjelaskan tentang gunung berapi yang selalu mengeluarkan asap di bagian utara pulau tersebut. Ia menceritakan tentang seekor burung yang sangat aneh tetapi tidak bisa terbang. Ia diminta untuk bercerita lebih lanjut. Ia berkata bahwa hanya hal-hal itulah yang bisa menarik perhatiannya. Laporannya tidak cukup baik, maka ia dikirim kembali ke pulau itu dengan instruksi yang lebih spesifik, yaitu untuk mengarahkan perhatiannya daripada hanya menunggu sesuatu menarik perhatiannya ke beberapa arah. Ia diminta untuk pergi ke utara dan mencatat semua yang ia lihat. Kemudian ia harus melihat ke timur dan mencatat semua yang ia lihat. Kemudian ke selatan dan ke barat. Ia kembali dengan gambaran yang lebih lengkap mengenai pulau tersebut. Ini disebabkan ia telah memiliki kerangka pikiran untuk mengarahkan perhatian dan tidak hanya bergantung pada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dengan cara yang sama, seorang diutus ke suatu taman untuk melihat semua warna yang ada. Warna yang dominan akan menarik perhatiannya. Warna kuning, bunga, daffodil, warna hijau rumput-rumputan, warna-warna yang kurang jelas akan diabaikan. Akan tetapi, jika orang yang sama diutus ke taman itu dengan kerangka pikiran untuk mencari setiap warna secara bergantian, biru, kuning, merah, coklat, pengamatannya akan jauh lebih menyeluruh. Perhatian adalah elemen kunci dalam membenahi persepsi. Jika kita tidak mengarahkan perhatian, kita hanya melihat pola-pola yang mirip. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengarahkan perhatian kita dan tidak hanya menunggu hingga perhatian kita tertarik sesuatu yang biasanya tidak bisa itu? Di dalam buku saya yang berjudul Six Frames for Thinking About Information, saya mencatat bahwa kita bisa menetapkan arah yang akan kita lihat dan di setiap kesempatan, catat apa yang kita lihat di arah tersebut. Kita bisa mencari nilai, minat, ketepatan, kepuasan, dan lain sebagainya. Dengan cara yang sama, kita bisa menciptakan kerangka pikir formal untuk mengarahkan perhatian yang berfungsi seperti kerangka pikir USTB, utara, selatan, timur, barat, yang bisa memperbaiki persepsi. Hal ini membentuk dasar bagi program CORT, Cognitive Research Trust, perkumpulan penelitian kognitif, untuk pemikiran yang sekarang digunakan secara luas di 10 dari 1000 sekolah di seluruh dunia. Terdapat 60 pelajaran di program penuh CORT, tidak semuanya berupa peranti perseptual. Sebagai contoh, CORT 4 membahas tentang kreativitas. Peranti perseptual yang paling dasar ada pada CORT 1. Sebagai tambahan untuk peranti khusus ini, faktor kunci dalam persepsi adalah kemungkinan dan alternatif. Anda mencermati suatu situasi dalam satu cara dan Anda memeriksa kemungkinan dan alternatif lain. Peranti dasar PMI, plus minus interesting. Ini berarti mengarahkan perhatian ke aspek plus positif, kemudian ke aspek minus negatif, dan akhirnya ke aspek-aspek yang menarik. Menarik berarti sesuatu yang layak untuk dicatat atau diberi penjelasan. Apa yang menarik di sini? Aspek tersebut bisa negatif atau positif. CAF, sering disebut TAF, considering all factor, mempertimbangkan semua faktor. Seorang pemikir berusaha sungguh-sungguh untuk melihat semua faktor yang relevan dengan pemikiran, apa yang dicatat dan dipertimbangkan. CNS, Consequence and School. Ini berarti mengarahkan perhatian ke konsekuensi dan akibat yang bisa terjadi. Apa yang akan terjadi di masa depan, konsekuensi apa yang ada sekarang, konsekuensi jangka pendek, konsekuensi jangka menengah, dan konsekuensi jangka panjang. Tidak mudah untuk melihat hal ini, tetapi kita harus tetap berusaha. AGO, Aims, Goal, and Objective. Maksud, tujuan, dan sasaran. Biasanya ide yang kita miliki untuk apa yang kita coba lakukan masih kabur. AIGO meminta kita untuk menyernihkan apa yang ingin kita raih, apa tujuannya, apa sasarannya. Menjelaskan hal itu berbeda dengan hanya membayangkannya. FIP sering disebut FIP, the First Important Priorities. Peranti ini mengarahkan perhatian kita kepada prioritas penting yang pertama. Tidak semua hal sama pentingnya. Dalam setiap daftar, beberapa hal pasti lebih penting dari yang lain. Peranti ini mengarahkan perhatian pada hal yang penting dan prioritas, juga mengarahkan perhatian kita pada apa yang harus dilakukan atau dipertimbangkan terlebih dahulu. APC, Alternative Possibilities and Choice, alternatif kemungkinan dan pilihan. Apa alternatif yang ada? Penjelasan, alternatif persepsi atau alternatif tindakan. Apa kemungkinannya? Apa pilihan yang ada, yang terlihat jelas dan tersembunyi? Peranti ini berusaha melipat gandakan kemungkinan yang ada. OPV, Other People Views, pandangan orang lain. Di sini seorang pemikir harus berusaha untuk masuk ke dalam pikiran orang lain yang terlibat untuk melihat apa yang mungkin mereka pikirkan. Peranti ini seringkali berhasil menghentikan pertikaian dan konflik. Ini adalah peranti utama yang mengurangi perkelahian di area pertambangan karei. Ada keinginan yang tulus untuk mengetahui di mana orang lain berasal. Kita bukan melihat apa yang harus dipikirkan orang lain, tetapi kita mencoba melihat apa yang mungkin dipikirkan oleh orang lain.
Di dalam program CORT masih terdapat banyak peranti lain, seperti peranti untuk mengenali nilai dan peranti untuk mengenali informasi yang ada dan informasi yang hilang. Contoh peranti-peranti dasar, peranti PMI, plus minus interesting. Mintalah seorang pemikir untuk mengarahkan perhatiannya dulu ke aspek plus dari suatu hal, kemudian alihkan perhatian ke aspek minus, dan kemudian ke aspek yang menarik. Suatu kelas berisi 30 anak laki-laki berusia 12 tahun di Australia diminta untuk mempertimbangkan suatu pendapat bahwa anak muda harus dibayar untuk pergi ke sekolah. Mereka mendiskusikan ide tersebut dalam kelompok yang terdiri dari 4 anak. Akhirnya ke-30 anak tersebut setuju bahwa ide tersebut sangat hebat. Mereka bisa membeli komik, permen karet, tiket bioskop, dan lain sebagainya. Kemudian jelaskan mengenai PMI kepada mereka. Sekali lagi, dalam kelompok berisi 4 anak, mereka mengarahkan perhatian secara sistematis ke arah yang berbeda, plus, minus, dan menarik. Pada akhir latihan ini, 29 anak berubah pikiran dan memutuskan bahwa ide untuk membayar anak muda yang pergi ke sekolah tidaklah baik. Poin plus yang mereka dapatkan adalah seperti yang telah mereka sebutkan sebelumnya, tetapi sekarang mereka memiliki poin minus. Anak yang lebih besar bisa memaksa anak yang lebih kecil untuk memberikan uangnya. Sekolah bisa menaikkan biaya makan siang. Orang tua akan semakin jarang memberikan hadiah. Mereka bertanya dari manakah uang itu berasal dan menyarankan bahwa masih ada kebutuhan yang lebih besar dalam pendidikan. Mereka juga menemukan aspek yang menarik. Mereka bertanya, apakah jumlah uang tersebut akan berbeda-beda sebagai bentuk hukuman? Misalnya, atau apakah anak yang lebih tua mendapatkan uang lebih banyak? Yang penting adalah tidak ada campur tangan guru sama sekali. Guru hanya perlu menjelaskan kerangka berpikir PMI. Dan mereka mendapatkan persepsi yang lebih luas dan mengubah pikiran mereka. Tepat seperti inilah seharusnya pengajaran tentang berpikir, menyediakan peranti yang bisa digunakan untuk membuat perbedaan. Peranti GNS, Consequence and School, atau konsekuensi dan akibat. Saya pernah memberikan seminar di depan suatu kelompok eksekutif wanita senior di Kanada. Saya melemparkan suatu ide untuk dipertimbangkan, yaitu bahwa wanita harus dibayar 15% lebih tinggi dari pria untuk melakukan pekerjaan yang sama. Mereka membahas ide tersebut dalam kelompok-kelompok kecil dan memutuskan bahwa ide tersebut masuk akal karena wanita memiliki tanggung jawab lebih keluarga. Misalnya, 86% peserta menyatakan setuju dengan ide tersebut. Saya kemudian meminta mereka untuk menggunakan peranti pengarah perhatian yang lain yang disebut GNS. Peranti ini mengarahkan perhatian pada konsekuensi yang ada sekarang, konsekuensi jangka pendek, konsekuensi jangka menengah, dan konsekuensi jangka panjang. Mereka menyelesaikan soal tersebut. Akhirnya dengan alasan apapun yang mereka pikirkan, 86% peserta yang tadinya setuju dengan ide tersebut berkurang menjadi 15%. Yang penting dalam hal ini adalah jika Anda bertanya kepada salah satu eksekutif itu, apakah mereka benar-benar melihat konsekuensi, mereka akan menjawab bahwa dalam perannya sebagai eksekutif senior, mereka menghabiskan waktu mereka terutama untuk mencermati konsekuensi. Meskipun demikian, melakukannya dengan sungguh-sungguh menggunakan peranti GNS menghasilkan perbedaan yang besar. Peranti APC, Alternative, Possibilities, and Choice. Mintalah mereka untuk mengarahkan perhatian pada alternatif, kemungkinan, dan pilihan. Anak muda penderita sindrom Down bisa menggunakan peranti ini secara efektif. Dan kondisi yang mereka alami, salah satu bagian otak mereka yang bertugas memberikan instruksi untuk bagian lainnya mengalami kesulitan. Jadi, mereka menggunakan gerakan isyarat tangan untuk peranti yang ingin mereka gunakan. Isyarat tangan ini dikembangkan di area pertambangan di Afrika Utara, di mana suara yang bising menyulitkan mereka untuk berbicara. Jadi, anak muda tersebut bisa menciptakan isyarat tangan untuk APC. Dan kemudian ia beraksi terhadap gerakan isyarat tangannya sendiri untuk melakukan APC. Dengan visualisasikan instruksinya, para penderita sindrom Down dapat mengatasi segala kesulitan yang dihadapi jika mereka harus memahami instruksi internal. Hal ini sangatlah sederhana dan sangat jelas. Semua orang bisa berkata bahwa mereka selalu melakukan hal itu. Sekali lagi, percobaan seperti yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa mengarahkan perhatian dengan sungguh-sungguh menggunakan peranti yang sederhana ini menghasilkan perubahan yang besar. Sikap atau attitude tidaklah sama dengan menggunakan peranti formal. Banyak orang mengaku memiliki sikap yang seimbang dan selalu mencari aspek positif dan negatif dari suatu situasi. Pada kenyataannya, kita melakukan hal ini secara asal-asalan, dan kita tidak melakukannya sama sekali jika kita menyukai atau tidak menyukai situasi itu seketika itu juga. Seberapa sering Anda berusaha mencari nilai plus dari seorang yang tidak Anda sukai? Seperti yang telah saya sebutkan, seorang pendidik mengatakan bahwa peranti ini sangat sederhana dan tidak mungkin bisa digunakan. Tetapi mereka berhasil dengan sangat meyakinkan. Anda perlu memahami bagaimana otak bekerja untuk melihat mengapa otak harus bekerja. Banyak orang berkata bahwa peranti tersebut hanya memberikan singkatan pada aspek-aspek perilaku yang biasa. Yang lain berkata mereka menyukai metodenya, tapi tidak singkatannya. Singkatan sangat penting karena singkatan akan tersimpan di dalam otak. Perilaku tidak memiliki tempat di otak. Perilaku seperti halnya rencana perjalanan yang dirancang oleh suatu agen perjalanan. Anda tidak bisa mengubah perilaku sesuka Anda.
Akronim tersebut memiliki ruang di dalam otak seperti halnya nama-nama, benda yang juga mempunyai tempat di otak. Seorang pria mengalami stroke dan efek yang terjadi adalah ia tidak bisa mengingat nama-nama sayuran. Stroke tersebut telah menyerang area dalam otak di mana-mana nama-nama sayuran tersimpan. Dengan cara yang sama, singkatan-singkatan tersebut disimpan dan bisa dipanggil untuk terwujud dalam tindakan, seperti suatu program komputer. Peta perseptual, flowscape. Di dalam buku saya, Water Logic, saya menggambarkan suatu flowscape yang berarti cara untuk memetakan atau menunjukkan persepsi. Jika Anda bepergian dengan perahu melewati sungai, kota A diikuti oleh kota B, selanjutnya Anda mungkin akan menjumpai kota C. Selanjutnya kota A tidak menyebabkan kota B. Satu kota semata-mata mengikuti yang lain. Suatu keadaan saraf di otak stabil sejenak dan kemudian faktor melelahkan yang mengaruhi dan kondisi stabil berikutnya. Di sel penghantar perangsangan yang peka mengambil alih. Jadi, terdapat pergerakan dari suatu kondisi ke kondisi berikutnya. Pergerakan tersebut tidak niscaya berupa hubungan sebab akibat atau inklusi, seperti sungai yang satu mengikuti yang lain. Dengan menggunakan flowscape, Anda hanya perlu membuat daftar sejumlah elemen yang Anda lihat dalam situasi keseluruhan, tidak harus dalam satu kali peristiwa. Kemudian, untuk setiap poin dalam daftar, Anda bisa melihat ke poin lain manakala pikiran Anda akan bergerak. Setiap poin harus memiliki satu dan hanya satu saja anak panah menuju ke poin yang lain. Setiap poin boleh menerima lebih dari satu anak panah, namun hanya boleh mengarah ke satu poin saja. Kemudian, gambarlah petanya. Anda bisa menemukan bahwa poin yang tadinya Anda pikir sebagai sentral ternyata tidak penting. Anda bisa menemukan poin-poin yang saling memperkuat. Anda mendapatkan contoh visual yang membantu Anda untuk melihat elemen-elemen dalam persepsi Anda. Poin-poin flowscape. Berpikir, anak panah pendidikan, gereja, anak panah logika, pendidikan, anak panah logika, argumen, anak panah logika, logika, anak panah Gödel, Gödel, anak panah persepsi, persepsi, anak panah kemungkinan, kemungkinan, anak panah kreativitas, kreativitas, anak panah kemungkinan, rancangan, anak panah kreativitas. Dengan mudah kita bisa melihat bahwa poin-poin tersebut terkelompok menjadi dua. Pada salah satu kelompok, logika berperan sebagai sentral. Pada kelompok yang lain, kemungkinan adalah sentralnya. Perpindahan dari satu kelompok ke kelompok lainnya melalui dalil Gödel atau di mana logika tidak akan pernah cukup. Ringkasan persepsi. Logika belumlah cukup, persepsi sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, persepsi memang lebih penting daripada logika. Meskipun demikian, kita tidak pernah menyinggung persepsi sama sekali. Pada bab ini, saya telah berusaha menunjukkan bahwa kita bisa melakukan sesuatu terhadap persepsi. Sangat mengejutkan bahwa kita harus menunggu selama 2400 tahun untuk hal ini. Sebagai contoh akhir, dalam suatu percobaan kepada para siswa-siswi, ditunjukkan foto-foto dua orang kandidat yang saling bersaing dalam suatu pemilihan. Nama partai atau organisasi tidak ditunjukkan. Para murid diminta untuk menebak siapa yang memenangkan pemilihan. 70% siswa memilih dengan benar. Apa yang bisa dilihat di sini? Mungkin persepsi para murid sangat bagus, sehingga mereka bisa melihat kepercayaan diri, kemampuan, dan tanggung jawab hanya dengan memandang selembar foto wajah tak bergerak. Mungkin para murid memersuasai diri mereka sendiri bahwa mereka bisa melihat hal-hal tersebut, tetapi akhirnya memilih siapa yang mereka pikir bakal dipilih oleh para pemegang suara. Mungkin demokrasi telah mencapai titik di mana penampilan fisik lebih berpengaruh daripada pengalaman dan kemampuan.